Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Amin. If you are alive, show that you are alive. Kalau engkau hidup, tunjukin kita masih hidup. Amin. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Alkitab berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau kita masih hidup, kita harus semangat, saudara. Amin. Siapa di sini yang hidup dan gak punya masalah? Tolong angkat tangan. Bilang sama sebelah saudara, sama dong kita. Amin. Artinya mau ada masalah apapun, Alkitab saya bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu artinya karena roh di dalam kita lebih besar, berarti kita harus semangat. Kita harus kuat, kita harus bernyala-nyala, kita harus berapi-api buat Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang sudah menikah di sini tolong angkat tangan. Gigi, turun. Yakin dong, jangan angkat. Coba ulang lagi. Siapa yang sudah menikah tolong angkat tangan. Mantap. Siapa yang belum menikah tolong angkat tangan. Wah ini nih kaum gak jelas. Dia angkat tangan sekaligus pencarian. Dia juga belum, puji Tuhan. Ya kan. Siapa yang belum menikah dan sementara dalam proses mau menikah? Siapa yang belum menikah dan gak kepengen menikah seumur hidupnya? Oh gak ada. Haleluya. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Salah satu dusta iblis dan salah satu kejahatan iblis di akhir zaman, iblis membagi gereja pada dua kelompok besar. Satu adalah rohaniawan, satu adalah jemaat awam. Sehingga apa yang terjadi, sebagian merasa, loh saya hamba Tuhan. Sebagian merasa, ya tapi kan saya cuma jemaat biasa pendeta. Saya kan bukan hamba Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya ini adalah dusta iblis. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Karena Alkitab bilang, kita tadinya hamba dosa sudah diselamatkan. Amin. Dan kalau kita dari hamba dosa diubahkan, saya percaya kita menjadi hamba kebenaran. Sama-sama bilang saya hamba kebenaran. Dan kalau kita hamba kebenaran, kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 1, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah apa? Dalam Injil Lukas pasal 1, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah apa? Sama-sama bilang aku ini hamba Tuhan. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah Maria diangkat menjadi sintua gereja? No. Apakah Maria pernah memimpin puji-pujian di gereja? No. Apakah Maria pernah berkhotbah di gereja? No. Apakah Maria pernah menjadi anggota kor di gereja? Jawabannya juga apa? Tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti semua yang berkumpul di gereja yang luar biasa ini, kita semua adalah hamba Tuhan. Terima kasih buat 29 orang yang bilang amin, dan sisanya masih bingung. Perasaan Gilbert yang gue tahu agak gede deh orangnya. Iya, saya tadi berangkat dari hotel memang masih besar. Macet terus saudara. Buat. Jadi turun sedikit ya kan. Gara-gara tadi siang saya makan BPK saudara. BPK Tesalonika ya kan. Bayangkan di Alkitab Tesalonikanya cuma sampai 5, dia ada 6 saudara ya kan. Luar biasa Tesalonika yang ada di sini saudara ya kan. Dalam Alkitab cuma ada 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Di sini ada 6 Tesalonika ya kan. Luar biasa Medan, ada penambahan firman saudara ya kan. Saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Ini kadang-kadang saya bingung, gue khotbah di Medan apa di Jawa sini. Kita semua hamba Tuhan, amin. Amin. Tunjukkan Medan kau dikit, kenapa sih ya kan?
Sama-sama. Saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Amin. Iya kan, kenapa kita suka bilang, saya kan bukan hamba Tuhan, pendeta, saya jemaat awam. Saya ulangi sekali lagi, itu hanya dusta iblis. Kenapa? Karena mengaku diri hanya jemaat awam, itu seperti license to sin. Seperti izin untuk berbuat dosa. Ya, saya kan bukan hamba Tuhan, pendeta. Jadi kalau saya masih tempeleng istri, wajarlah, normal lah. Namanya kan juga cuma jemaat, pendeta. Ya kan, kalau saya selingkuh sedikit, nggak apa-apa lah, pendeta. Kan Tuhan juga tahu, pendeta, ya kan. Kalau saya masih merokok, saya masih judi, saya masih minum mabuk, tapi saya doa kok, saya tumpang tangan meja judinya supaya diberkati oleh Tuhan. Darah Yesus mau dapat tampilin di kiri kanan depan belakang ini, ya kan. Pak, engkau adalah hamba Tuhan. Jadi Pak, ketika engkau bawa mobil tiba-tiba angkot potong Pak. Medan tuh. Anak Medan tuh. Ya kan, mau Cina Medan, mau Medan Batak asli, ya kan. Tetap Medan ini membuat panas suasana. Ya kan. Angkot tiba-tiba potong, kau buka kaca. Hey! Ingat hamba Tuhan. Tuhan berkati. Bu, engkau adalah hamba Tuhan. Jadi mulai hari ini kalau mau marah sama suami, hamba Tuhan mau marah. Suamiku sayang, jangan begitu dong. Ya, haleluya. Adik-adik muda, jomblo itu suaranya pasti false. Sebab hidupnya masih belum pasti. Jadi, adik-adik muda dengar, engkau adalah hamba Tuhan. Jadi kalau mau pacaran, ingat hamba Tuhan mau pacaran. Sayang, I love you. Sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena memang dalam Kejadian 1 Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong dan roh Allah melayang-layang. Sementara dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 33 berkata, dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sementara Matius 11 ayat 28 berkata, mereka kamu yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itulah ayat-ayat emas kita di malam minggu yang berbahagia ini. I love you. Holong doro aku tuho. Tapi kalau engkau nggak sadar kau hamba Tuhan, kalau di gereja aja, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Hebat. Tapi pas pacaran, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Wanitanya bukan sadar, malah jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Najis lu, najis. Awas ada anak Medan yang begitu. Gereja Bethel Indonesia rumah persembahan, anak-anak mudanya harus dahsyat. Pak, kalau istri marah ingat hamba Tuhan. Kalau nggak marah, saya tempelin kamu. Ya, kan? Tapi kalau istri marah Pak, doa Pak. Kalau perlu sambil memuji Tuhan. Oh do rajaku. Ya kan gitu kan. Istri lagi marah dengar suami lagi penyembahan. Oh do rajaku. Pelan. Bahan udah mulai habis ini. Kalau istri masih marah terus Pak, bagi lagu kedua Pak. Hias tutu, hias tutu, dohot mudarmi buria.
songon hapas mau. Nggak jadi marah istri Pak. Istri pikir-pikir juga iya ya. Dosaku sudah diputihkan seputih kapas. Ya kan. Masih dia marah Pak. Bagi lagu terakhir Pak. Lagu pamungkas. Tu dia ho dung mateho halusima. Selesai pasti Pak. Dia mikir ke neraka pula aku kalau begini katanya. Ya. Sama-sama bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu akan kita belajar hari ini. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Klik. Aha. Kayaknya udah ada di sini nih. Oh ini enggak. Oh ini juga sama. Oke. Banyak juga filmnya ya. Orang Batak kan begitu. Mau kemana kau? Jamin ginting dan nonton film lah katanya gitu. Ada banyak itu layarnya katanya. Kau pikir 21 ke apa? Ya. Buka Alkitab kita sama-sama. Layar mana, film mana yang gue mau nonton ini, ya kan? Hari ini yang saya mau share dalam seminar penginjilan ini menjadi hamba Tuhan yang siap menerima apa adanya. Sama-sama bilang sama saya, siap menerima apa adanya. Ada banyak orang mau melayani, tetapi selalu bilang begini, ya pendeta saya sih mau melayani, tapi nanti deh tunggu rumah tangga saya beres dulu deh, tunggu suami saya bertobat dulu deh, aduh tunggu usaha saya beres dulu deh, aduh tunggu saya dapat jodoh dulu deh pendeta dah. Tetapi saya percaya hamba Tuhan mulai sekarang dan siap menerima apa saja. Nantilah pendeta tahun depan lah pendeta. Sekarang masih banyak masalah pendeta, tantangan demi tantangan. Terus menerpa kehidupanku. Sama-sama bilang hamba Tuhan mulai sekarang. Maria nggak bilang nanti. Maria bilang sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Amin. Dan yang kedua saya pelajari hamba Tuhan itu bukan hanya mulai sekarang. Tapi mulai dengan apa yang ada. Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? God is not even ask Moses, what is in your house? Dia nggak tanya apa yang di rumahmu, karena kalau dia tanya apa yang ada di rumahmu, dia mesti pulang dulu dan lihat dan cari. Tapi Tuhan tanya, what is in your hands? Senang kali aku khotbah di Medan ini. Mana tiang-tiangnya banyak pula di sini. Ya. Rupa film India begitu. Saya pindah ke sana, ada lagi mana? Sanjay. Ada Sanjay di sini. Ada lagi. Bagus ini gereja ini, asik sekali. Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Apa yang dalam tanganmu? Musa nangis. Kenapa Musa nangis? Karena Musa berpikir, kalau engkau tanya aku ini 40 tahun yang lalu, aku masih ada di istana Firaun, aku masih punya segala-galanya. Apapun yang kau minta aku bisa berikan. Tetapi I don't have nothing left now. Sekarang saya udah gak punya apa-apa lagi. Engkau mau tanya apapun aku gak punya. Dengan sakit hati dan dengan pedih hati dia berkata, just a
rod, not even a stick, bukan sekadar tongkat, tapi hanya sepotong kayu yang tak berarti dan tak bermakna. Saya percaya air matanya turun karena waktu Tuhan tanya, what is in your hands? Apa yang kamu punya? Dia nggak bisa berikan sesuatu yang berarti. Dia nggak bisa berikan sesuatu yang berharga. Dia tidak bisa berikan sesuatu yang bermakna. Dia cuma bilang nothing, just only a rod, hanya sepotong kayu yang tak bermakna. Tetapi Tuhan bilang sama Musa, Musa, you know what? With that rod, dengan sepotong kayu yang menurut engkau tak bermakna, yang menurut engkau tak penting, menurut engkau tak berharga, I can do something through you. Aku bisa berbuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang memilih dan memanggil kita. Itu yang menentukan segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Di sini ada mic yang nggak pakai kabel nggak? Kalau ada nggak pakai kabel seru nih. Saya takut kebawa pulang sama saya. Ya. Amin. Nggak ada orang terlalu miskin sampai bilang saya nggak bisa dipakai Tuhan. Nggak ada orang terlalu oon, tahu oon? Ya. Ada yang nggak pakai kabel nih. Tes. Haleluya. Ingetin saya nanti kalau saya pulang ya. Di rumah saya ada 7. Saya khotbah, saya bawa pulang. Pas sampai rumah saya bingung nih, gereja mana punya nih. Udah ada 7, saudara. Sampai ini ke 8. Yang begini ada 7, yang begini ada 14, saudara. Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang memilih dan memanggil kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sama-sama bilang sama saya, menjadi hamba Tuhan yang siap menerima apa adanya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 4. Adapun Yerubbaal itulah apa? Gideon dikatakan apa? Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kenapa dia bangun pagi? Halo? Kenapa dia bangun pagi? Gak tahu pendeta benar, saya gak tahu pendeta benar. Mama saya juga gak pernah kasih tahu kenapa. Kenapa dia bangun pagi? Stres. Kenapa dia stres? Karena musuh terlalu banyak. Ada banyak orang bangun pagi bukan karena cinta Tuhan, tapi karena udah gak bisa tidur. Sepanjang malam dia gak bisa tidur tenang. Kenapa? Rakyat yang bersama dengan dia hanya 32.000. Sementara yang menyerang dia, yang mau menghabisi dia, ratusan ribu kata Alkitab seperti belalang banyaknya. Adapun Yerubbaal itu lagi dia bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka apa? Berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu di sebelah utaranya apa? Dekat bukit More di lembah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi adalah kalau saudara lihat penafsiran aslinya, bunyinya sebetulnya musuh itu mulai dari bukit More sampai ke lembah. Jadi bayangkan mata air selalu adanya di lembah. Nah sekarang saya gambarkan sedikit. Mana dia? Ada pena nggak ini? Aha. Ini ada bukit. Di sini adalah orang Midian. Nah di sebelah sini ada mata air. Jadi sudah bisa bayangkan mata air ini bernama mata air Harod. Sampai hari ini masih ada di Israel. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada mata air Harod. Lalu ada bukit, namanya Bukit More. Dari ujung bukit ini terus sampai di lembah sini, ini adalah apa orang? Midian. So this is a very dangerous spot. Kenapa? Karena mereka ada di tempat rendah, sementara di sini udah dikuasai oleh orang Midian. Mereka sudah seperti dikepung, saudara. So jumlah mereka hanya 32.000,
Dan sekarang di sini kata Alkitab seperti belalang banyaknya. Jadi ini kira-kira kalau hitungan seperti itu ini ada ratusan ribu. Nah dari atas mereka nggak bisa buat apa-apa karena mereka kan diserang dari atas. Tapi mereka mau lari sembunyi juga nggak bisa karena di bawah sini, di lembah sini sudah dikuasai. So mereka sekarang sedang ada dalam kondisi sangat terjepit. Itu sebabnya dia bangun pagi-pagi. Dia berseru. Dia memanggil nama Tuhan. Ada banyak orang manggil nama Tuhan bukan karena cinta Tuhan. Tapi karena kepepet, nggak ada jalan lain Tuhan. Ada banyak orang berlutut bukan karena cinta Tuhan. Tapi udah gak kuat berdiri saudara-saudara. Ada banyak orang menangis bukan karena tulus hatinya. Tapi udah gak bisa tahan. Tuhan, Tuhan, pendeta saya kalau doa pendeta bukan cuma air mata yang mau keluar, bola mata yang udah mau keluar. Saking parahnya saudara-saudara ya kan. Ayat yang kedua, klik. Dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Remember, Gideon was stressed out. Kenapa dia stress out? Karena too little. Terlalu sedikit. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang sama dia apa? Coba lihat ayat yang kedua. Klik. Ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan pada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang apa? Kuhendaki. Perhatikan kalimat ini. Terlalu banyak. Coba. Lihat ayat 2 baik-baik. Dikatakan apa? Ini kebaktian kita sampai jam 12 kan ya? Hah? Sampai besok. Nah lu enak duduk gue yang jalan-jalan ini. Enak sampai besok. Nggak apa-apa sih, pesawat saya besok jam 10. Sampai jam 7 lah kita di sini. Aku kan mesti kerja pendeta. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Berfirmanlah Tuhan pada Gideon, terlalu apa? Banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, tapi tidak titik. Sama-sama bilang sama saya tidak titik. Karena ayat ini bilang apa? Daripada yang apa? Kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam. Oke, secara logika, secara perhitungan matematika memang terlalu sedikit. Tetapi kalau kau mau ikut kehendak Tuhan itu terlalu banyak. Sama-sama bilang sama saya, kehendak Tuhan seringkali berbeda. Pak, kadang-kadang kau berkata, aduh saya gak kuat pendeta kalau begini. Masa saya sudah melayani Tuhan tapi saya menghadapi begini. Jawaban saya sederhana, jalan Tuhan kadang-kadang berbeda. Yeeha. Bu, kadang-kala ibu stres. Aduh pendeta saya udah gak sanggup lagi deh pendeta kalau begini. Apa itu katanya orang pelayanan. Orang pelayanan itu pendeta kadang-kala mulutnya manis pendeta tapi hatinya busuk. Kalau kita sadar kita hamba Tuhan, kita tahu kita akan selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bos, kita bukan bisnismen. Maka sudah menatap saya dan berkata, saya seorang pedagang, pendeta saya seorang pengusaha, I know. Tetapi kita hamba Tuhan. Semua pedagang-pedagang di sini, kau memang pedagang, tapi secara naluri, secara hati, secara hidup, kitalah hamba Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari hamba Tuhan, kita nggak seperti dunia. Orang dunia pandai ngejilat. Dunia ini dikuasai oleh apa? P3. Partai Persatuan Pembangunan kan pendeta? Oh itu politik. Dunia ini dikuasai oleh P3. Tahu nggak P3 apa? Satu, penjilat. Hello? Dua apa? Pengkhianat. Ketiga apa? Pengecut, saudara. Hello? Iya ya. Banyak gereja nggak maju-maju bukan karena setan. Setan paling takut sama orang gereja. Karena gini, saya kasih tahu dulu rahasianya nih. Gereja itu secara khusus terbagi dua dalam urusan setan. Satu, karena gini, semua gereja pasti ngusir setan, setuju? Oke. Cuman cara ngusir setannya, gereja terbagi dua. Satu, mengusir setan dengan cara kalem. Contoh,
Ada orang kerasukan setan. Panggil pendeta GPIB, panggil pendeta Gemim, panggil pendeta HKBP. Dia usir nggak? Dia usir. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus, lihatlah saudara kami ini kerasukan setan-setan dan roh-roh jahat. Panggillah kiranya pasukan malaikatmu untuk mengusir setan-setan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau tanya, setannya lari nggak? Setannya lari nggak? Siapa yang bilang enggak? Belum pernah ditempeleng sama pendeta KBP. Setannya lari karena bukan soal cara doanya, tetapi nama Yesusnya. Amin. Cuman larinya pakai tempo. Maksudnya nggak langsung keluar dah gitu ya kan? Pelan-pelan, setengah jam, 1 jam, 2 jam kemudian baru. Tapi kalau kita nih pendeta-pendeta GBI, pokoknya aliran-aliran kita deh, kalau ada yang kerasukan setan itu nggak pakai panggil pendeta lagi, langsung kita turun tangan sendiri, langsung turun tangan. Setan dengar, waduh, langsung setan. So salah ini, so salah kota kita ini, so salah masuk kita ini. Oh GBI dia ini lagi, oh GBI Medan Plaza lagi dia ini. Parah ini. Kalau kita jemaat GBI nggak usah tunggu hamba Tuhan, nggak usah tunggu. Kalau dia kerasukan, setan dengar. Setan dengar, aku patahkan engkau. Patah. Aku ikat, tak ikat. Aku hancurkan, hancur, cap. Aku usir engkau keluar. Setannya bilang sudah hancur. Jadi setan kalau lihat gereja yang tepuk-tepuk tangan, dia mikir 2 kali. Tapi ada banyak gereja nggak maju, kenapa? Ini penjilat. Hello, kira-kira di Medan ini ada penjilat nggak? Coba lihat kiri kanan, tanya, kau penjilat bukan? Bilang sama sebelah, sesama penjilat jangan saling mendahului. Kau pikir biskota ke apa ya? Habis itu apa? Pengkhianat. Bu, suami setia atau pengkhianat bu? Ya kadang-kadang pendeta, kadang dia berkhianat, kadang dia setia. Tapi lain kali pendeta kalau tanya gini, kalau kebaktian wanita dong, jangan lagi rame-rame begini kan, dia datang kan gak enak, kita bilang pengkhianat, dia gubrak aja. Adik-adik muda, laki-laki yang kau cintai itu pengkhianat atau pahlawan? Makanya saya putus sama dia, pengkhianat dia pendeta. Padahal aku tuh udah menyerahkan segala-galanya buat dia. Tapi kemudian dia hianati aku. Makanya sampai sekarang, meskipun aku sakit, aku belum bisa lupakan dia, goblok. Dengar anak-anak Tuhan. Kalau engkau diputusin pacarmu, engkau dikhianati pacarmu, bukan engkau yang rugi, dia yang rugi. Jawabannya. Memang orang Medan ini sama orang Manado hampir sama. Kalau ini lambat, ini buntu. Kalau ini belum, makanya selalu saya bilang di Medan sama di Manado, kalau mau kebaktian makan dulu napa? Ya aku tadi takut nggak dapet tempat pendeta, jadi aku jam 5 sudah datang. Tapi itu akibatnya, kalau ini belum diisi, ini buntu.
Nih adik-adik muda nih denger nih. Kalau engkau diputusin sama pasanganmu, kau dikhianati oleh pasanganmu, bukan engkau yang rugi, dia yang rugi. Engkau tuh anak raja, engkau hamba Tuhan, kau sudah dipilih Tuhan. Tuhan pasti akan berkati hidup. Makanya nggak boleh ada anak muda di Medan yang udah putus masih mikirin mantannya. Najis. Masih mikirin mantan lagi, gila bener. Terus kalau dia lagi nggak ada kerjaan, dia telepon mantannya. Pakai nomor lain tapi. Tut. Tut. Cuman pengen denger mantannya bilang gini, halo? Halo? Jadi saya kasih tahu nih ya, kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada telepon, saudara halo, halo nggak ada suara, pasti mantan saudara lagi pengen cek kabar saudara. Makanya sekarang kan ada ringtone yang baru kan, tut, tut, nomor telepon yang Anda putar sedang berbahagia dengan pasangannya yang baru. Silahkan hubungi kembali ketika dia sudah disakiti. Yeay! Banyak gereja bermasalah karena dua hal ini. Penjilat dan pengkhianat. Pengkhianat tuh kalau di depan kita. Shalom. Haleluya. Glory Maranatha. Tapi kalau di belakang kita, itu pertama apa? Penjilat. Yang kedua apa? Tanya sama sebelah saudara, lu pengkhianat bukan? Kan ini kan gereja gede, saya kan gak bisa lihat semua saudara. Saudara aja yang temuin sebelah saudara itu. Tanya, lu pengkhianat bukan? Bilang sama sebelah saudara, kita nih harus bertobat. Dan yang ketiga apa? Pengecut. Gereja kalau ada pengecutnya, aduh gak bakal maju-maju dah. Aduh, mau bikin program, kita mau bangun gedung 20.000 orang. Waduh, buat apa? Waduh, kita mesti memberi untuk Tuhan. Waduh, nanti kalau kekurangan gimana? Waduh. Gereja lahir bukan karena ada orang kaya. Gereja lahir karena ada orang yang berani hidup buat Tuhan, memberikan yang terbaik. Ribu tahun yang lalu gereja lahir bukan karena ada orang pintar, profesor, dokter, kaburator, kotor sampai bocor-bocor. Tapi 2000 tahun yang lalu kata Alkitab mereka berdoa goyang tempat itu dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sama-sama bilang saya harus berani. Berani berkata tidak kepada dosa, berani berjalan dalam kebenaran, berani berkorban buat Tuhan, berani mendahulukan Yesus lebih dari segalanya, berani untuk tetap berjalan lurus, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka Alkitab berkata, Tuhan akan memberkati kita, tidak akan dibiarkan kita turun, diangkatnya kita naik, tidak akan kita menjadi ekor, diberikannya kita kekuatan untuk menjadi kepala. Alkitab saya mengajarkan kita, Tuhan sedang membangun laskar-laskar iman yang hidup dalam keberanian. Alkitab berkata singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Terlalu banyak orang percaya berkata I love my Jesus, aku mengasihi Yesus, tetapi hidup dalam ketakutan. Yang tapi saya ada masalah pendeta, tapi saya ada ancaman pendeta. Alkitab saya bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab saya bilang ada saatnya 1000 akan rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu. Janji Tuhan sangat jelas, itu tidak akan menimpa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang saya harus berani. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Jangan bilang diri kita hamba Tuhan, jangan bilang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan bilang kita cinta Yesus kalau kita hidup sebagai pengecut.
Saya pikir ada yang bilang amin. Kayak ikan mas koki kurang oksigen. Sama-sama bilang berani. Di gereja Bethel Indonesia rumah persembahan ini, yang tadinya bernama Medan Plaza, tapi terbakar. Makanya namanya rumah persembahan. Kan rumah persembahan ada apinya tuh, terbakar. Mulai hari ini tidak ada lagi P3 di sini. Pengecut, penjilat, dan pengkhianat. Yang ada hamba-hamba Tuhan yang tulus, sukacita, dan berani bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, jalannya seringkali berbeda. Makanya Alkitab bilang, berfirmanlah Tuhan pada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kau kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang-orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang apa? Waktu Tuhan bertindak, pasti dengan rencana yang dahsyat. Kalau Tuhan bertindak, pasti dengan rencana yang dahsyat. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, kalau Tuhan bertindak, pasti dengan rencana yang dahsyat. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kadang-kadang kita bingung kenapa begini Tuhan, kenapa begini. Kita nggak perlu mengerti, pokoknya kita percaya. Amin. Hidup Kristen stop sama jangan-jangan. Jangan-jangan begini pendeta, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan sudah aja sama tuh jangan-jangan. Anak Tuhan selalu modalnya, pokoknya aku percaya. Sama-sama bilang sama saya, pokoknya aku percaya. Orang mau fitnah saya, orang mau rendahin saya, orang mau jahatin saya, orang mau curangin saya, pokoknya saya percaya aku tidak akan turun, tapi aku akan naik, aku tidak akan jadi ekor, aku dipimpin menjadi kepala. Aku gak mau tahu apa yang sedang aku hadapi, pokoknya aku percaya Allah tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti, Tuhan selalu berikan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Bu, stop sama jangan-jangan. Adik-adik muda, stop sama tuh jangan-jangan. Ya tapi umur saya udah 35 pendeta, ini jangan-jangan nanti kalau saya sampai 40 gimana dong? Kalau udah 40 pasaran udah berat pendeta. Bisa-bisa buy one get one free. Pokoknya aku percaya. Dokter mau bilang apapun, pokoknya aku percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Pokoknya aku percaya. Tidak pernah Tuhan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Pokoknya aku percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Pokoknya aku percaya. Kalau aku memberi dengan betul, Tuhan akan memberkati aku. Pokoknya aku percaya. Amin. Hidup Kristen simpel-simpel aja. Kita hamba Tuhan kok. Amin. Apa artinya hamba Tuhan? Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu yang ketiga. Maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah apa? Ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Tuhan concern banget sama penakut, pengecut, saudara-saudara. Kenapa? Orang takut itu mulutnya jahat. Hello? Orang kalau bacotnya jahat tuh biasanya pengecut. Tahu gak sih ini kan begini. Dia takut ada orang lebih dihargai dari dia, makanya dia senang jelekin orang. Makanya Tuhan bilang sama Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. It's not about the size, but it's about the quality. Bukan soal jumlahnya, tetapi soal kualitasnya. Amin. Saya tidak bisa bayangkan jumlah sebesar ini kalau punya kualitas luar biasa. Makanya kantor cabang P3 di sini harus kita tutup. Ada ketua umum dan sekretarisnya di sini. Penjilat, pengkhianat, dan pengecut. Tetapi gereja Bethel Indonesia rumah persembahan dipenuhi dengan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan,
Orang-orang yang menyadari dirinya hamba Tuhan. Dan orang-orang yang berani menghadapi apa saja bersama dengan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setuju? Kantor cabang P3 tutup. Apalagi kantor pusat di gereja ini. Yang namanya apa tadi? Penjilat. Semua lagi ramai ada yang gini. Pasti pelaku itu. Apa ciri-ciri penjilat? Kalau dia keluarin lidahnya, pasti segitiganya tajam, saudara. Jilat terus. Banyak gereja rusak kan gitu. Banyak penjilat. Pengkhianat, pengecut, jadi. Tapi waktu orang percaya dipenuhi dengan orang yang menyadari Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya harus melayani, saya harus jadi berkat, saya harus jadi saksi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu saya katakan amin. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah berapa? 22.000 orang dari rakyat itu dan apa? Saudara tahu nggak apa artinya 22.000 pulang dan tinggal 10.000? Ternyata kadangkala di gereja yang pengecut lebih banyak daripada yang menyadari dirinya hamba Tuhan. Waktu Musa mengirim 12 pengintai. Yang bawa laporan negatif sama laporan positif, mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Negatif. Gereja hari-hari ini harus berbalik arah. Yang berdiri untuk laporan positif harus lebih banyak. Nah kan yang bilang amin sama yang diam lebih banyak yang diam kan. Yang membawa laporan positif harus lebih banyak. Lanjut. Lalu ayat yang keempat dikatakan apa? Klik. Aha. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka kau menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dan barang siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Cerita selanjutnya apa yang terjadi? Mereka turun minum air. Lalu ada 300 orang ambil air. Karena dia tahu musuh ada di atas gunung, ada di atas bukit, dia ambil air, sambil dia minum, dia tetap lihat kondisi musuh ada di mana. Tetapi 9.700 sisanya, dari 10.000 orang, kata Alkitab dia minum seperti anjing menjilat. Dia nggak mau tahu musuh ada di mana, yang penting gua aus sekarang. Dia turun minum air gini. Itu kalau musuh dari atas tembak jeder di sini. Tabelah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cerita selanjutnya, akhirnya tinggal 300 orang. Lalu Tuhan bilang, dengan 300 orang itu, aku akan menyelamatkan. Kalau kita jadi Gideon, kita bilang Tuhan aja yang bawa, bukan saya, malu-maluin. Ini pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Seorang hamba Tuhan siap dengan segala apa yang ada. Bukan kitab kita selanjutnya, klik. Aha. Nah, rumus pelayanan selalu saya bilang begini. Kalau kita siap melayani Tuhan, sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan rumusnya adalah seadanya bersama Yesus menjadi dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, seadanya bersama Yesus menjadi dahsyat. Setuju? Petrus sibuk dengan target. Jangan salah mengerti saya, bukan berarti pelayanan gak boleh punya target. Target ujungnya ada, tapi harus mulai dengan apa yang ada. Amin. Kalau kita udah mulai dengan, wah cuma segini, wah, kalau kita gak bisa menghargai, sulit. Kadang-kadang kita, ya pendeta saya udah ajak dia 2 kali dia gak mau. Gak apa-apa, ajak lagi. Pokoknya seadanya bersama Yesus menjadi dahsyat. Amin. Petrus mulai dengan target.
Bukan nggak boleh punya target, tapi target itu harus ada di depan kita, tapi mulai dengan apa yang ada pada kita. Jelas? Sama-sama bilang target di depan saya. Tapi saya mulai dengan apa yang ada pada saya. Mulainya harus dengan apa yang ada. Targetnya apa yang Tuhan taruh sebagai visi dalam hidup saudara. Jelas sampai di sini? Ya kan? Nah, ada banyak orang nggak mulai sesuatu, nggak mulai terlibat sesuatu. Kenapa? Karena dia sibuk how to start it. Gimana mulainya? Itu sebabnya Petrus bilang sama Yesus, Guru, suruh mereka pergi ke kampung-kampung cari mereka makan. Karena uang 200 dinar nggak cukup untuk membelanjakan mereka roti. Yesus bilang berapa roti yang ada pada kamu, cobalah periksa. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mulai dengan apa yang ada. Amin. Iya kan? Waktu Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Tuhan mulai perkara yang dahsyat dalam hidup Musa dengan apa yang ada. Kesimpulan saya, my God is the specialist. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya ahli. Memakai yang sederhana untuk menjadi sesuatu yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meremut. Satu kali bangsa Israel ada di Mara. Lalu Alkitab berkata airnya pahit. Karena nama daerahnya Mara. Lalu apa yang terjadi? Musa mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke mata air itu dan air itu menjadi manis. Pertanyaan saya, kenapa sepotong kayu? Para penterjemah Alkitab yang alegori suka berkata, sebab sepotong kayu itu melambangkan salib. Ketika salib mengubah hidup kita semua jadi manis. Amin. Salib memang mengubah hidup jadi manis. Tapi nggak ada hubungannya dengan di Mara, bos. Apa hubungannya salib sama Mara? Kalau sudah tanya sama saya, terus apa hubungannya pendeta? Kenapa pakai kayu? Karena di situ adanya kayu, bos. Seandainya di situ ada ikan mas koki, pasti Tuhan bilang sama Musa, lempar ikan mas koki itu. Intinya selalu Tuhan mulai dengan apa yang ada. Dari mana saya tahu yang ada hanya sepotong kayu? Karena Alkitab tidak berkata, Musa coba cari sepotong kayu. Lalu Musa bertanya pada murid-muridnya dan orang-orang yang bersama dengan dia, cari sepotong kayu dong. Enggak ada. Adanya cuma jahe. Lalu mereka cari. Lalu mereka datang lagi pada Musa dan bilang, Musa enggak ada sepotong kayu. Ada kote ini andaliman bagaimana? Udah bikin sambal buat BPK sajalah kalau begitu. Yang ada sepotong kayu, lempar, manis. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Mata airnya berbahaya, banyak anak mati di situ. Lalu Tuhan suruh lempar garam. Kenapa Tuhan suruh lempar garam? Yang adanya di situ garam, lempar tuh garam. My God is a simple God. Amin. My God is not a ribet God. Coba saudara lihat deh. Gereja kalau udah ribet pasti nggak bakal maju. Gereja kalau pendetanya ribet nggak bakal maju. Tetapi kalau gereja haleluya. Cuman Mike yang mati, pendeta masih hidup. Yang repot kalau pendeta baterainya habis. Aduh, bayangkan saya sebelum kesini udah makan BPK, bagaimana bisa habis baterainya. Saya udah siap nih untuk doa semalam suntuk sampai besok jam 7 pagi nih. Kayaknya benar nih pendeta gue nih. Nah. Jadi saya ulangi sekali lagi. Ya kan? Orang tuh kalau ribet, udah deh.
My God is not a ribet God. Amin. Coba, Alkitab bicara tentang ada seorang raja berhadapan dengan persoalan yang sangat serius. Dan sekarang ada seorang penjahat namanya Haman. Lalu sekarang ada seorang yang sangat berpengaruh di daerah itu namanya Mordekai. Mordekai datang kepada ratu di situ waktu itu adalah Esther. So dia bilang, Esther, you have to face the king. Kamu harus menghadap raja. Karena we are in danger. Lalu Esther ribet. Esther bilang gini, ini bukan jadwal aku untuk bertemu dengan raja. Kalau aku harus bertemu dengan raja pada saat yang bukan dijadwalkan, dan raja gak suka, aku akan dihukum mati. Saudaraku, Mordekai, a very simple person. Dia bilang, Esther, if you don't want to help, it's okay. Kalau kamu tidak mau tolong, gak apa-apa. Bagi kami tetap datang pertolongan. Tetapi kalau kamu mau tolong, jangan-jangan justru kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengangkat karir kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Esther kebawa. Esther akhirnya jadi simple. Esther bilang ini, oke, umumkan doa puasa. Aku akan menghadap raja, whatever the price might be. Kalau terpaksa aku mati, aku akan mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja, pekerjaan Tuhan akan maju. Setiap orang percayanya penuh dengan api dan tidak ribet dalam kehidupannya. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego dibuat ribet. Mau dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan segala macam dibikin ribet. Sadrak, Mesak, Abednego bikin so simple. Dia bilang, Tuhan dengar, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja akan bangkit, pekerjaan Tuhan akan maju. Kalau orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan jadi orang yang ribet. Aduh pendeta, kalau kita mau menginjil, tapi kan kita belum bisa pendeta, tapi kan kita belum mampu pendeta, aduh tapi kan kita perlu dipenuhi dulu, aduh gimana, jangan ribet. Bu, rumah tanggamu mau bahagia, Bu? Jangan ribet. Ada pendeta, amin, amin. Gak ada pendeta, ribet lagi lu. Pak, mau lihat hidupmu bahagia, Pak? Jangan ribet. Udah punya istri, tertarik lagi sama perempuan lain. Lu kayak kucing, Pak. Kucing kan gitu. Kan kucing gak mungkin gitu pas lihat ada kucing betina yang lain. Ah, saya udah menikah. Saya udah menikah. Meong. Adik-adik muda, lu pengen cepat dapat pasangan teman hidup? Jangan ribet. Banyak cowok lihat lu stres. Lu ribet banget sih. Duh. Anjing di rumah aja sampai pingsan. Pelayan-pelayan Tuhan kalau mau lihat gereja bertumbuh, jangan ribet. Banyak pekerjaan Tuhan gak maju-maju, banyak program-program penginjilan gak bisa maju. Kenapa ribet kita? Mau menginjil aja udah, ya tapi kan saya, ya tapi aduh. Stop sama lu punya tapi-tapi itu. Boleh gak? Pokoknya saya percaya Tuhan yang menyertai saya melangkah, roh Tuhan yang akan memenuhi saya, roh kudus yang akan memampukan saya. Seadanya, sebisanya, semampunya, tapi bersama Yesus. Saul, who is Saul? Saul is the king of Israel. Siapa Saul? Orang yang ribet. Daud gak ribet. Daud bilang ini, siapa itu orang tak bersunat itu yang memaki-maki bangsa, yang memaki-maki Allahku itu? I will face him. Orang bilang, no you cannot, he's Goliath. Dia raksasa. Dia bilang, I don't care. My God is bigger than anything. Amin.
Dia datang kepada Saul. Dia bilang, I will face Goliath. Goliath, Saul langsung ribet. Oh, kamu masih muda. Sementara dia sudah dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Aduh jangan, nanti kamu akan ambil. Daud simpel aja, Daud bilang apa? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Kalau aku jumpai binatang buas, aku tangkap janggutnya, aku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas itu, Tuhan yang sama yang akan membela aku. Simple, saudara. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan selamatkan kita, sekarang pasti Tuhan selamatkan kita. Jangan ribet. Taruh tangan kanan sudah di dada, buat langkah profetik, sama-sama bilang, saya nggak boleh ribet. Sebelum tidur mikir, aduh nanti gimana kalau begini, aduh nanti gimana kalau begini. Emang lu sutradara? Jangan ribet, Bu. Ulangan pasal 29 ayat 29 bilang, ulangan pasal 28 ayat 28 bilang begini, hal-hal tersembunyi adalah bagi Tuhan, hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Artinya gini, hal-hal yang saya ngerti itu urusan saya. Yang saya nggak ngerti serahkan pada Tuhan. Jangan sok pintar, jangan sok jago, jangan sok tahu. Hidup tuh bikin simpel aja saudara-saudara. Bikin simpel aja. Kita nih kadang-kadang ribet, aduh nanti gimana kalau begini ya, nanti bagaimana kalau begini ya, nanti bagaimana kalau begini ya. Aduh gimana kalau begini, aduh, Tuhan saya stres nih. Tuhan bilang lu yang bikin gara-gara lu stres sendiri. Kita simpel aja. Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Kita hamba Tuhan kok, gak mungkin kita ditinggalkan, gak mungkin kita dipermalukan. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bu, janji mau gak ribet Bu? Jadi Pak, ingetin istri ya, kalau istri udah, Pak tapi gimana kalau begini nih. Khotbah tadi malam bilang mama jangan ribet. Banyak rapat gereja, 2 jam rapat, 1 jam setengah cuman bikin ribet. Jangan ribet hidup ini. Kita punya Tuhan yang hebat, apalagi yang perlu ribet. Pokoknya apa yang ada kita mulai dan kita tahu Tuhan bekerja. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu yang akan Tuhan sediakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang-orang ribet jangan terlibat dalam pelayanan. Ribet saudara-saudara. Itu pelayanan bisa jadi stres saudara-saudara. Makanya ada hamba Tuhan yang terserang sakit jantung lah, darah tinggi lah. Itu karena pelayan-pelayannya ribet saudara-saudara. Saya bilang sama pengerja-pengerja di gereja saya, yang suka ribet-ribet jangan pelayanan. Jadi guru sekolah minggu aja biar senang-senang. Ya kan? Kan guru sekolah minggu kan senang-senang tuh. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota duri. Maksudnya mahkota emas. Tapi karena ribet mahkota duri dia di kepalanya. Church has to be the happiest place on earth. Gereja harus menjadi tempat yang paling menyenangkan. Gak boleh ada orang ribet di dalamnya. Amin. Kita diselamatkan kan gak ribet kan. Yesus mati buat kita. Simpel aja. Penjahat-penjahat bikin ribet aja. Katanya engkau anak Allah. Turun dari salib itu buktikan bahwa engkau Tuhan. Ribet saudara. Ya. Tapi Yesus Tuhan yang gak ribet. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gak ribet saudara. Dia gak bilang Tuhan tuh. Bapak lihat. Yudas jual aku 30 keping. Hajar dia. Petrus. Berkhianat. Belah kepalanya. Murid-murid yang lain, nggak ada yang mau bela aku, bikin miring mulutnya. Banyak anak Tuhan tuh ribet banget gitu. Tuhan dia tuh nyakitin hati saya, balas Tuhan, balas Tuhan, balas. Aku ampuni, Tuhan kasih bara di atas kepalanya Tuhan. Mau bikin misi antar kah? Setuju? Sama-sama bilang saya nggak boleh ribet. Tuhan terlalu baik buat saya. Pokoknya saya beriman saja semua pasti beres. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ini kalau nggak ada yang ribet nih, tahun depan gereja ini jadi nih. Dia yang bilang amin, dia yang ribet-ribet. Amin. Amin. Ini kalau nggak ada yang ribet nih, tahun depan gereja ini jadi, saudara-saudara. Nah ini udah mulai ada iman ini. Tapi kalau pengerja, jemaat, pelayan Tuhan ribet, la ilah.
Sama-sama bilang, saya nggak boleh ribet. Tuhan saya dahsyat. Saya hamba Tuhan. Saya harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, hamba Tuhan tidak boleh ribet. Tidak boleh menyusahkan orang lain. Tidak boleh kecewa dengan keadaan. Amin. Kita harus belajar apa adanya. Jangan kalau apa adanya, oh nggak bisa nih, gimana nih, kau cuma segini nih. Murid-murid Yesus bawa Yesus berapa? 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu mereka langsung bilang apa? Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Bu, Pak, adik-adik muda. Tuhan itu sudah memilih saudara. Kalau engkau sudah memulai sesuatu, pasti hari ini engkau sudah jauh maju ke depan. Kalau saja engkau siap untuk memulai, pasti saya percaya ada banyak hal dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saudara. Jangan bilang, tapi saya nggak tahu mau mulai di mana. Mulai saja dalam tuntunan Tuhan, dan engkau akan kagum melihat Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang tidak nunggu. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan. Dan Tuhan mulai dengan apa yang ada. Dan Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Katakan amin. Selanjutnya, siapa itu hamba Tuhan? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, masa saya hamba Tuhan sih? Satu, seorang apa? Yang menyadari semua yang dia punya dari Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, siapa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah seorang yang menyadari semua yang dia punya datang dari Tuhan dan semuanya milik. Siapa di sini sadar semua yang dia punya itu datangnya dari Tuhan? Amin. Satu, berarti saya yakin kau hamba Tuhan. Ini bukan soal engkau bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Ini bukan soal engkau dapat jadwal jadi singer atau tidak jadi singer. Tetapi kalau saya sadar semua yang saya punya datangnya dari Tuhan. Semua yang saya punya milik Tuhan. Berarti engkau hamba Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang menyadari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa di sini yang bisa hidup tanpa Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, cuma 7. Berarti cuma 7 di ruangan ini yang bukan hamba Tuhan. Siapa di sini yang sadar dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Sama-sama bilang, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Berarti engkau hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Yang ketiga, siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang mau hidup bagi Tuhan dan selalu ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau hidup buat Tuhan dan selalu mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Berarti engkau hamba Tuhan. Dan yang keempat, siapa itu hamba Tuhan? Klik. Aha. Saya pelajari seorang yang sadar bahwa satu hari kelak dia harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan. Siapa yang sadar bahwa semua yang dia punya, uangnya, hartanya, talentanya, karunianya, segala kesempatan yang diberikan kepada dia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Berarti kita hamba Tuhan. Amin. Jangan pernah bilang saya cuma jemaat. Iya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tidak boleh ada lagi yang bilang, ya saya cuma jemaat pendeta, jadi sekali-sekali nonton Blue Film gak apa-apa lah. Saya cuma jemaat pendeta, sekali-sekali nipu gak apa-apa. Saya cuma jemaat pendeta, sekali-sekali main judi gak apa-apa. Tapi saya sambil doa kok pendeta. Ya, kan? Sambil main judi. Isedo ale ale. Lewat. Saya tidak bisa bayangkan kalau ribuan orang yang berkumpul di Gereja Bethel Indonesia, rumah persembahan hari ini. Gereja Bethel Indonesia Medan Plaza ini yang sedang berkumpul hari ini dan semua pulang dengan kesadaran saya hamba Tuhan. Saya percaya waktu gak lama lagi Medan akan ada ledakan Injil yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Saya harus bersyukur dengan segala yang ada. Saya gak boleh ribet. Saya gak boleh nyusahin orang. Saya nggak boleh merugikan orang. Saya harus jadi berkat dan memuliakan Kristus. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik. Aha. Gideon saya pelajari adalah tipe hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Walaupun harus menghadapi musuh dengan apa adanya, cuma 300 orang bos.
Perhitungan manusia berbeda dengan perhitungan Tuhan. Logika itu perlu. Tetapi jauh lebih penting arahan dari Tuhan. Amin. Saya suka dengar orang kalau ngomong, aduh, suka sembarang. Saudara-saudara, dulu saya apa-apa pakai otak. Dulu saya apa-apa pakai otak. Tapi semenjak saya dibaptis Roh Kudus, saya nggak pernah pakai otak, saya lagi puji Tuhan. Bahaya saudara-saudara. Ya. Logika itu perlu. Tapi jauh lebih penting arahan dari Tuhan. Amin. Karena kemuliaan Tuhan melampaui logika. Bukan kita nggak pakai logika. Jadi kalau hitungan logika kita udah nggak masuk, kita harus switch pada hitungan iman. Amin. Jadi jangan kita, kalau hitungan logika nggak masuk terus kita stres. Jangan. Kalau hitungan logika nggak masuk, kita masih punya Tuhan. Seperti saya bilang, Saul ribet banget. Dia bilang sama Daud akhirnya gini, oke, kamu boleh menghadapi Goliat. But with one condition, kamu harus pakai baju perang aku. Dan menurut logikanya cengli banget gitu. Jadi akhirnya Daud pakai. Tapi waktu dia pakai, kebesaran. Borok-borok. Bisa menjaga serangannya Goliat. Gak bisa jalan dia. Dan dia simple. Dia take off. Dia buka aja. Akhirnya Saul kasih pedangnya. Kepanjangan. Kalau berjalan, prok, gak bisa. Ya. Dia tanggalkan. Dan dia simple. Dia mulai dengan apa yang ada. Dia pergi ke sungai. Dia ambil 5 batu licin. Waktu dia menghadap Goliat, dimaki sama Goliat. Hei, anjing ke aku sampai kalau datangnya aku dengan batu seperti itu. Dia nggak ribet. Gini, kan tadinya aku pakai baju perang. Terus kebesaran. Aku dipinjemin pedang, panjangan. Jadi aku cuma punya batu. Kita coba ya. Kalau pekerjaan Tuhan, kalau hamba Tuhan, kalau pelayan Tuhan, kalau gereja diurusnya ribet begitu udah gak bakal maju-maju dah. Dihina gimana pun, ditekan gimana pun, diancam gimana pun. Daud gak biarkan dirinya diancam oleh siapapun. Dia berdiri di depan Goliat dan dia bilang, hei, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan dembing. Dengan lain kata dia bilang, engkau boleh lebih kaya dari aku, engkau boleh lebih pintar dari aku, engkau boleh lebih hebat dari aku, engkau boleh lebih berpengalaman dari aku. Tapi aku punya yang dunia gak punya, yaitu janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang, saya punya sesuatu yang dunia gak punya. Sama-sama bilang, saya punya sesuatu yang dunia gak punya. Sama-sama bilang, saya punya sesuatu yang dunia gak punya. Bilang sama sebelah saudara, makanya jangan ribet. Orang lebih pintar dari kita gak apa-apa kan? Gak usah lu fitnah-fitnah. Orang lebih pintar dari kita nggak apa-apa, orang lebih kaya dari kita nggak apa-apa, orang lebih hebat dari kita nggak apa-apa. Tapi kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Bu, ibu kalau lihat perempuan lebih cantik, nggak usah stres. Ini lagi jalan-jalan bu di mall, gitu lagi jalan-jalan di mall gitu bu. Tiba-tiba ada lihat wanita lebih cantik gitu. Awas ya kamu lihat situ ya, awas ya kamu lihat situ. Awas kamu ya. Bu, mungkin wanita itu lebih cantik tapi ibu punya sesuatu yang dunia gak punya bu. Sampai suami bilang wanita yang lain boleh lebih cantik tapi bagiku engkau adalah segala-galanya. Tinggal ibu langsung uwa. Itu kalau yang ibu-ibu yang agak modern sedikit ya kan. Kalau Inang sih lain, kalau Inang tinggal naso nang dohita na dua
Inang masih zaman Bob Totopoli itu Inang. Aduh. Pak, orang lain boleh lebih hebat, jaringannya boleh lebih kuat, tapi kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Jangan ribet, maju aja. Pokoknya saya percaya selama hidup saya dekat dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela saya. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya klik. Aha. Belum. Logika mana tadi? Logika itu perlu, tapi jauh lebih penting arahan dari Tuhan. Nah ini dia. Gideon tidak ngambek dan tidak apa? Bu. Banyak pekerjaan Tuhan, aduh. Ada orang ngambek lah, ada orang tersinggung lah, ada orang kecewa. Ya ilah. Katanya Laskar Kristus. Ya tapi cara ngomong dia tuh pendeta menyakitkan saya. Saudara pernah lihat komandan upacara enggak? Saya kan tadi kan turun dari hotel kan. Dari kamar. Pas buka pintu, put, polisi banyak banget. Pas buka apa tuh, lift. Polisi banyak banget. Saya lihat, wih, Kapolda ada di situ. Saya kaget, waduh, ini gereja kok cuma untuk nyambut saja pakai mengundang Kapolda segala. Betul saudara. Asli, ada Kapolda, semua ramai sekali. Semua petinggi-petinggi Polda Sumut ada di situ, termasuk Irjen Pol Waterpau. Itu kan Kapolda baru tuh. Jadi saya, Pak, apa kabar? Shalom Pak, ya kan? Pendeta, kayaknya bener nih nyambut saya ini kayaknya ini kan. Jadi saya salam-salamin semua. Baru, panitia di situ. Kok dia nggak merapat situ? Oke. Saya udah pikir, hebat kali ini. Baru pertama kali saya KKR di daerah yang nyambut saya tuh Kapolda, saudara ya kan. Boleh juga ini Medan Plaza ini. Kapolda suruh datang untuk nyalamin pendeta, ya kan. Tapi saya pikir, itu polisi sama tentara kalau lagi apel, ada komandan upacara kan. Semua barisan, siap, gerak. Nggak pernah kan ada, bapak, ibu-ibu, mohon izin, siap, maju jalan, 1, 2, 3, 4. Lembaga yang paling sering orang ngambek namanya gereja, saudara. Kapan kita mau maju kalau nyebut diri hamba Tuhan? Apa-apa tersinggung. Semua peserta, siap, gerak. Bapak kenapa ngomong keras-keras? Saya juga ngerti mesti siap, tapi lain kali Bapak bisa ngomong lebih baik kan? Saya tersinggung Bapak teriak-teriak seperti itu. Rupa saya orang bodoh saja. Maaf Pak, semua barisan, saya mohon, siap. Gideon nggak ngambek. God knows the best. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu lebih baik. Kalau Tuhan izinkan saya menghadapi badai, bukan Tuhan gak bela saya. Kalau Tuhan izinkan saya melewati angin ribut, bukan berarti Tuhan gak sayang saya. Kalau Tuhan izinkan saya melalui masa-masa yang sukar, bukan berarti Tuhan tidak melakukan perkara yang dahsyat buat hidup saya. Jangan jadi orang apa-apa ngambek, apa-apa kecewa, apa-apa stres, maju saja. Sama-sama bilang Tuhan lakukan yang terbaik buat saya. Sama-sama bilang Tuhan lakukan yang terbaik buat saya. Amin. Apa yang terjadi kemudian? Sekalipun dari 32.000 prajurit, akhirnya hanya tersisa apa? 300. Saudara pernah lihat gereja tadinya 32.000, tiba-tiba 3 bulan lagi jadi 300 enggak? Habis diomongin. Kalau menurut gue ya, ada dosa deh.
Menurut gue ya pendetanya tuh lagi dipukul Tuhan kali. Mungkin najis kali perbuatannya. Masa sih? Kan 3 bulan yang lalu gerejanya 32.000 loh. Sekarang tinggal 300. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Dari 32.000 ke 300. Berarti hilang berapa tuh? 29.700. Hah? 31.700. 31.700 orang yang hilang. Kira-kira 31.700 orang yang hilang, mulutnya diam semua enggak? Coba gue pengen lihat. Sosokan sih dia tuh. Kita lah pakai diusir-usir. Sekarang cuma 300 kan. Kita tinggal nunggu kejatuhannya aja. Hancur tuh, lari terbirit-birit semua, tebelah-tebelah, lihat dia semua tuh. Kadangkala yang kita nggak tahan bukan serangan setan, bacot. Makanya waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan, pelajaran pertama apa? Mereka harus kelilingin tembok Yeriko, ya kan? 6 hari pertama, 1 kali 1 hari diem. Hari ke-7, 6 kali lagi diem, say nothing. Ya kan? Jadi kalau ada yang mulai ngomong, ini kita ngapain nih kok diem-diem aja? Yosua pasti bilang, Sibabami. Yang artinya sekali di udara, tetap di udara. Jadi firman pertama dari Yosua waktu masuk tanah perjanjian, Sibabami. Tutup bacot kau. Pelajaran pertama kita harus belajar di Bu. Kalau ibu lagi stres bu, belajar diem, berserah sama Tuhan. Jangan ngomong. Karena kalau ngomong biasa kata-kata gak jadi berkat. Ada ibu, ada suami istri berkelahi cuman hal-hal bodoh banget. Suami istri tatap-tatapan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nanya gini. Pak, kalau aku mati kamu kawin lagi gak? Coba Pak, siapa yang istrinya pernah ngomong gitu, angkat tangan deh Pak. Enggak di Jakarta, enggak di Medan, sama saja kelakuannya. Enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada keributan, enggak ada masalah, enggak ada tantangan, enggak ada persoalan, enggak ada pergumulan. Cuma tatap-tatapan nih. Setan mana kali yang masuk di otaknya? Tiba-tiba dia bilang gini, Pak, kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Kalau otak suami lagi normal langsung dia bilang gini, kalau kau mati, ku juga mati. Tapi kalau otak suami lagi nggak beres, langsung dia bilang iya dong kawin lagi sama yang mudaan. Kapok gua kawin sama yang karatan kayak lu. Bu, bertobat bu, kembali ke jalan yang lurus bu. Kalau kita lagi stres, belajar di aku tahu Tuhanku hidup, aku tahu Tuhanku hebat, aku tahu Tuhanku tidak pernah mempermalukan aku tahu yang terbaik pasti Tuhan sediakan buat aku yang sujud berikan tepuk tangan. Ini nih, dari 32.000 tinggal 300. Gideon gak komplain, nih kan gara-gara aku ikut Tuhan, habis semua. Coba aku pakai caraku sendiri, gak tinggal 300 kayak begini, sekarang tinggal 300, puas. Sesungguhnya kita ini apa? Pak, engkau yakin kau hamba Tuhan Pak? Bu, ibu yakin hamba Tuhan? Adik-adik muda yakin hamba Tuhan? Biar Tuhan yang tuntun jalan kita. Tugasmu bu mulai hari ini menangkan jiwa. Tugasmu jadi berkat.
hidupmu harus jadi berkat. Jangan ribet dalam hidup. Jangan jadi batu sandungan, jangan nyusahin orang, jangan merugikan orang lewat hidupmu. Segala yang baik harus terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut, klik. Banyak orang hidup dengan kata wish, seandainya. Tapi Tuhan butuh hamba Tuhan dengan mentalitas apa? Sekalipun. Untuk itu sangat dibutuhkan apa? Iman dan antusiasme. Kita kan kadang-kadang gini, seandainya pendeta, penyakit saya sembuh, mungkin hidup saya bisa lebih bahagia. Seandainya utang-utang saya bisa beres pendeta, mungkin saya bisa melayani Tuhan. Seandainya dalam pernikahan saya bisa punya anak pendeta, mungkin saya nggak semenderita sekarang. Boleh nggak mulai hari ini kita sadar kita hamba Tuhan. Hidup ini nggak ada seandainya. Hidup ini sekalipun. Sekalipun saya menghadapi tantangan, saya tahu Tuhan tetap pakai saya. Sekalipun saya diancam, sekalipun saya ditekan orang, saya tahu Tuhan akan bela saya dan lakukan perkara-perkara yang dahsyat buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Semua sama-sama katakan. Dan berseru, ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesusku, apapun yang terjadi aku pandang Engkau. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut, saudaraku. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Malam ini tidak kebetulan kau ada di gedung yang megah ini, di gereja yang luar biasa ini. Saya percaya ini kehendak Tuhan yang special in your life. Tuhan mau ingatkan hal sangat sederhana kembali. A very basic in a Christian journey. Di dalam perjalanan iman Kristen kita ini sesuatu yang sangat basic. Engkau bukan hanya jemaat, engkau bukan hanya murid, engkau bukan hanya pengikut. Engkau adalah hamba Tuhan. Karena engkau sadar aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Segala yang saya punya berasal dari Tuhan. Saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena saya tahu saya akan berdiri di altarnya Tuhan dan di hadapan takhta kemuliaannya. Jika itu doamu, katakan seperti Maria hari ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan ketika engkau menyadari engkau hamba Tuhan, belajar hidup jangan ribet. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti lakukan perkara besar. Tapi jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Jangan jadi orang Kristen yang ribet gitu, Bu. Kadang-kadang kau sebagai istri ribet banget gitu. Pak, kadang-kadang kau sebagai suami ribet banget gitu. Kadang-kadang kau sebagai pelayan Tuhan bikin segala sesuatunya ribet. Kenapa sih gak belajar berserah sama Tuhan? Kenapa gak belajar beriman? Kenapa gak belajar hal-hal yang kita gak sanggup serahkan semuanya pada Tuhan? Dia pasti bela, gak mungkin dia permalukan anak-anaknya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ada banyak hal yang kita gak ngerti dalam hidup ini, tapi bisa gak kita diam? Bisa gak kita gak kecewa? Bisa gak kita gak ngambek gitu? Bisa gak kita untuk tidak nyalahin orang gitu? Bisa gak kita tetap percaya dan bilang pokoknya aku percaya? Stop sama seandainya. Seandainya suami saya baik, mungkin rumah tangga saya bisa bahagia. Seandainya saya punya mertua yang ngerti saya, mungkin hidup saya bisa berkemenangan. Seandainya saya dapat karunia, mungkin saya udah bisa melayani. No. Stop sama seandainya. Tetapi sekalipun saya ada tantangan, tapi saya pasti lihat mujizat. Sekalipun saya ditekan, saya tahu ada pembelaan Tuhan. Sekalipun penyakit saya belum bisa disembuhkan, tapi saya tahu tangan Tuhan yang kuat akan mengerjakan mujizat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Gak mungkin orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukannya.
Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan malam ini malam berkat. Jadikan malam ini malam mujizat. Jadikan malam ini malam kemenangan. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, kalau saudara ingin didoakan secara khusus, cepat maju ke depan sekarang. Cepat, kita nggak punya banyak waktu. Semua saudara yang angkat tangan dua-dua, kalau saudara mau didoakan, cepat melangkah maju ke depan. Yang ada di belakang tolong maju ke depan. Yang ada di tengah tolong diberi jalan. Yang ada di kiri kanan tolong diarahkan semua. Pastikan saudara maju sedepan mungkin saudara bisa. Malam ini malam mujizat. Malam ini malam kemenangan. Malam ini malam lawatan Tuhan. Malam ini malam yang baik. Waktu kau maju ke depan, mulai harapkan, Tuhan, aku tinggalkan tempat dudukku, aku menuju tempat yang lebih depan. Itu artinya secara profetik aku imani, aku mendapat sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Aku mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari Tuhan. Aku dapatkan sesuatu yang lebih rohani dari Tuhan. Karena aku tinggalkan sesuatu untuk aku mendapatkan sesuatu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu, katakan pertolongan bagiku. Ku datang dari-Mu, katakan pegang tanganku. Jangan lepaskan. Kalau Yesus lepaskan aku pasti jatuh. Dalam hidupku, semua sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan aku masih punya Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pegang tanganku Yesusku. Katakan jangan lepaskan. Aku perlu banget Yesus pegang aku dalam hidupku. Semua yang maju ke depan, ingat, engkau bukan maju untuk didoakan, engkau maju untuk menerima mujizat. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus ada di depan? Di depan adalah altar tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar. Dan ketika Allah berkehendak, api dari langit akan turun membakar habis korban itu. Dan korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Waktu kau maju ke depan, biarkan api Roh Kudus tercurah. Karena itu jangan maju ke depan untuk nangisin masalahmu. Jangan maju ke depan untuk nangisin persoalanmu. Tapi maju ke depan untuk merebut mujizat yang Yesus sediakan. Angkat tanganmu dua-dua. Kira basya kata tata tata rabasya darah. Kira basya. Kira basya darah. Kira. Api mulai turun, api mulai turun. Api mulai turun lawat setiap pribadi. Kira bata karabasya darah. Api dari sorga mulai melawan. Api dari sorga mulai melawan. Api dari sorga. Api dari sorga. Kira baca kata tata rabasya. Kira Kira lawan dalam nama Yesus. Kira baca Kira lawan dengan kemuliaan-Mu. Api mulai turun. Kira basya lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan. Kira basya kata basya. Hamba doa sekarang buat setiap mereka yang kepahitan, buat setiap mereka yang kecewa. Taruh tangan kananmu di dada sekarang. Semua saudara yang kepahitan, kecewa, merasa tertekan, merasa lemah, merasa terzolimi, merasa tersakiti, merasa terlukai. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang membalut luka. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang kecewa, setiap mereka yang luka, lepaskan ikatannya, lepaskan sakit hatinya, lawat dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lepas oleh kuasa Tuhan. Mengalir urapan-Mu, mengalir urapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Setiap saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, hidupku banyak mengeluh,
Hidupku banyak berontak. Hidupku banyak dikhianati dan berkhianat. Aku orang Kristen, tapi aku hidup dengan percabulan. Aku orang Kristen, tapi aku istri yang gak mau tunduk sama suami. Aku suami yang tidak mengasihi istriku. Aku anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah. Aku onani, masturbasi, nonton blue film. Aku mau lepas dari semua ikatan ini. Taruh tangan kananmu di dada. Kirabata karabasyan. Di dalam nama Yesus, lawat setiap pribadi yang terikat dengan belenggu apapun. Aku lepaskan, aku lepaskan, aku lepaskan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terlepas segala ikatan, terlepas setiap belenggu. Pemulihan Tuhan sempurna. Terima kasih. Mulai hari ini kami mau belajar bersyukur. Mulai hari ini kami mau berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau mulai dengan apa yang ada. Sekalipun aku melalui badai, aku tetap cinta Yesus. Sekalipun aku harus lewati jalan-jalan yang sukar, Yesus tetap segala-galanya bagi aku. Sekalipun aku harus kehilangan apa saja, Yesus tetap segala-galanya bagi aku. Mungkin ada saudara yang hari ini berkata, saya orangnya ribet banget, ribet banget, ribet banget. Suka mikir yang negatif, suka begini, tapi aku belajar untuk berserah sama Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Di dalam nama Yesus. Segala pikiran-pikiran yang ribet, segala kebiasaan-kebiasaan yang ribet, segala pikiran-pikiran negatif, aku lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan tercurah. Mulai hari ini kami mau belajar hidup sederhana, berserah pada Tuhan, beriman pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, hidup tuh jangan ribet. Seorang wanita datang pada Yesus. Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan pada anjing, yang tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan wanita ini gak mau ribet. Wanita ini bilang, Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus bilang, besar imanmu, jadilah seperti yang kau percaya. Ada seorang kusta datang pada Yesus, gak ribet. Dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang-orang yang Tuhan pakai, bukan gak ada tantangan, tapi gak ribet. Belajar berserah penuh sama Tuhan. Kirabasya kata-kata. Satu persatu Tuhan lawat. Satu persatu Tuhan lawat. Bereskan dosamu sama Tuhan. Bereskan segala sesuatu yang selama ini gak beres sama Tuhan. Kasih Tuhan mulai tercurah. Touch him now, Father God. Touch him, Father God. Touch him. Touch her. Touch her now, Father God. Kirabata karabasya. Mulai hari ini hidup jangan ribet. Serahin semua. Touch now. Touch now. Touch now. Touch now, Father God. Touch now. Touch. Touch now, Father God. Touch now. Touch now. Touch. Hidup jangan ribet. Semua yang ada di depan ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Aku adalah hamba Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu ingatkan aku untuk hidup bersyukur, hidup melayani, melakukan yang terbaik. Mulai hari ini aku berjanji untuk hidup selalu menjadi berkat. Aku gak boleh nyusahin orang, gak boleh merugikan siapapun, tapi lewat hidupku damai sorga
boleh tercurah. Terima kasih Bapa. Dengan apa yang ada padaku, aku mau melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya Tuhan sudah jamah hidupnya? Sama-sama bilang, Tuhan menjamah hidup saya. Ada beberapa hal penting yang harus kita buat mulai hari ini. Yang pertama, bangun pagi doa dan baca Alkitab. Kenapa harus bangun pagi dan doa baca Alkitab? Karena Alkitab bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, tetap berkesudahan rahmatnya. Amin. Kita harus bangun pagi dan harus baca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Karena Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Lalu yang kedua, kenapa harus doa? Doa adalah nafas iman kita. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Dari gereja manapun sudah berasal, bukan itu persoalan saya, tapi setiap hari Minggu sudah ada di gereja. Amin. Kalau sudah nggak ada gereja yang jelas, masuk di tempat ini dan terus bertumbuh di tempat ini. Ada cell group dan lain-lain, ikuti. Karena apa? Makin kita banyak beribadah di situ, kita makin melihat kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup dalam kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan dendam, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Maka kasih Tuhan akan terus mengikuti kita. Amin. Lalu yang keempat, ingat Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalau memang engkau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, lepaskan pergaulan yang buruk. Jadi berkat dimanapun kau berada. Amin. Lalu yang kelima, ingat orang benar akan hidup oleh iman. Jangan hidup khawatir, jangan hidup aduh nanti gimana kalau begini, nanti kalau begini. Ingat ya, saya ini hamba Tuhan. Tuhan beserta saya. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Siapa yang bahagia Tuhan menjamah hidupnya? Sama-sama bilang hidup saya gak akan sama lagi. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Malam ini juga saya percaya bukan hanya engkau diberkati, bukan hanya engkau menerima firman, bukan hanya engkau siap jadi seorang hamba Tuhan yang jadi berkat, tapi ini saatnya juga engkau menerima mujizat kesembuhan. Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Alkitab bilang orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Artinya apa? Kesembuhan adalah hak mutlak kita sebagai anak Tuhan. Sama-sama bilang kesembuhan adalah hak mutlak saya sebagai orang percaya. Amin. Alkitab bilang orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Amin. Kalau engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, saya ulangi sekali lagi, kalau engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas. Kalau engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, kalau engkau nggak sakit nggak usah angkat tangan. Tapi kalau engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas. Sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan, kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kami beriman, kami angkat tangan kanan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu kami tolak segala kutuk apapun di tangan-tangan ini. Tangan-tangan kanan yang terangkat ini dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Tangan-tangan yang terangkat ini dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kalau ada kutuk, ada dosa, ada apapun yang dapat menghambat mujizat terjadi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak segala kutuk, kami tolak segala hambatannya di dalam nama Yesus. Sehingga tangan-tangan ini disucikan, dibasuh dan layak untuk mengalirkan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mulai imani tangan-tangan sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Dan setelah itu letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Tangan kananmu letakkan pada bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala gangguan sakit penyakit aku kutuk kuasanya di dalam nama Yesus. Setan, engkau tidak punya kuasa, keluar dalam nama Yesus. Gangguan sakit kepala, gangguan migrain,
Gangguan saraf pada kepala, aku perintahkan keluar. Sakit kepala menahun, aku perintahkan keluar, bebas, merdeka dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan obat-obat sehingga akhirnya terikat, kalau tidak minum obat sakit kepalanya kembali, aku patahkan dalam nama Yesus. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Bebas malam ini juga. Gangguan mata, kebutaan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Buta, melihat, segala gangguan mata, segala gangguan penglihatan, rabun, aku tolak dalam nama Yesus. Melihat kembali sempurna. Segala gangguan dengan telinga, infeksi pada telinga, telinga yang bersuara, telinga yang mendengung, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, gangguan telinga sembuh oleh kuasa Tuhan. Gangguan bicara, gagap bicara, tidak lancar dalam berbicara, aku patahkan dalam nama Yesus. Roh bisu, aku tolak di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Gangguan pada tenggorokan, sakit pada leher, infeksi pada tenggorokan, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Gangguan sakit gigi, gangguan gusi, aku perintahkan di dalam nama Yesus. Bebas oleh kuasa Tuhan. Jantung, mah, paru-paru, liver, ginjal, sakit gula, sakit darah rendah, darah tinggi, gangguan kolesterol, gangguan asam urat, aku perintahkan kembali normal oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Gangguan pada usus, gangguan pada pencernaan, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Sakit pinggang, sakit persendian, otot-otot, urat-urat, aku perintahkan normal kembali dalam nama Yesus. Kelumpuhan, stroke, aku perintahkan kembali normal dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita, aku tolak di dalam nama Yesus. Kandungan terbuka, mujizat terjadi. Wanita yang seringkali mengalami keguguran, aku perintahkan dalam nama Yesus. Roh-roh keguguran bebas dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai mengalir. Sakit kulit, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Sesak napas, asma, aku perintahkan bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mulai bekerja, kuasa Tuhan mulai bekerja. Ambeien, wasir, aku perintahkan bebas dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kuasa Tuhan bekerja sekarang. Kuasa Tuhan bekerja sekarang. Kuasa Tuhan bekerja sekarang. Kira basya kata raba syara. Kuasa Tuhan mulai bekerja sekarang. Sambil letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, mulai imani kuasa kesembuhanmu. Yesus kami tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan yang kuasa luar biasa. Haleluya. Oh, inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Tepuk tangan kemenangan kami. Sama-sama bilang, oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Haleluya.